Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya menunggu 15 menit. Oke, kita langsung saja Bapak Ibu ya. Bagi yang belum paham tentang apa itu trading di saham syariah, insya Allah saya coba berbagi informasi ya Bapak Ibu. Jadi kalau bicara tentang trading, biasanya orang langsung mengarah ke forex, padahal sangat berbeda Bapak Ibu ya. Pada dasarnya trading itu adalah selisih yang didapatkan dari jual beli. Namun di forex atau di yang lain ya selain forex, Bitcoin atau yang lainnya, saya kurang tahu banyak tentang itu. Yang jelas apabila kita bicara tentang forex dengan saham syariah itu sangat berbeda Bapak Ibu. Kalau bicara forex adalah bicara mata uang ya. Jadi jual beli mata uang kalau forex. Nah, itu tidak boleh ya. Kita tidak boleh jual beli dengan apa istilahnya ya. Ya, secara kasarnya tidak boleh kita jual beli dengan mata uang ya, dengan jual beli mata uang ya. Jadi forex itu istilahnya kita membeli mata uang lain ya. Mungkin rupiah kita tukarkan ke dolar misalnya, kemudian pada saat dolar turun, kemudian pada saat dolar naik kita menjualnya, seperti itu Bapak Ibu ya. Namun di pasar modal syariah khususnya itu tidak menukarkan uang dengan uang, tapi yang ditukarkan adalah surat berharga Bapak Ibu ya, surat berharga kepemilikan saham. Sehingga kenapa dikatakan haram? Kenapa ada orang berpikir haram? Mungkin karena larinya ke forex. Namun kalau kita menelaah tentang pasar modal syariah, itu kita itu istilahnya jual beli Bapak Ibu surat berharga. Kira-kira bagaimana pandangan Bapak ya apabila Bapak membeli surat berharga dengan harga misalnya Rp1.000 per lembar, kemudian Bapak menjual kembali dengan harga Rp1.100 per lembar dan mendapatkan selisih Rp100. Kira-kira apakah itu dikatakan haram? Tidak ya Bapak. Jadi kita membeli suatu produk itu adalah lembar surat berharga. Karena ini secara online, kita sebagai buktinya terlihat di Porto Bapak Ibu ya. Porto itu tidak asal kita asal kita menginstal aplikasi kemudian kita menganggap itu hanya sebagai nilai di aplikasi. Tidak Bapak Ibu, karena sebenarnya mengapa prosesnya lama? Jadi biasanya 3 minggu kita membuat akun LDN atau rekening efek melalui suatu aplikasi, misalnya di salah satu sekuritas. Itu karena banyak prosesnya Bapak Ibu, banyak data-data yang kita masukkan, itu dimasukkan kembali oleh perantara sekuritas yang kalau kita adalah Pintrako itu didaftarkan di IDX di bursa ya. Jadi kita tahunya hanya mengisi aplikasi, padahal sebenarnya ada proses lebih lanjut yang dilakukan oleh sekuritas yang kerjasama dengan IDX ya atau bursa. Nah, apa itu investasi dan apa bedanya antara investasi dan trading ya? Seperti yang saya sempat record beberapa waktu yang lalu oleh salah satu Bapak yang tanya ya, Bapak kita yang tanya, investasi itu adalah jangka panjang Bapak. Jadi kita di kelas itu sebenarnya mengarahkan, apalagi yang baru belajar, baru pertama kali masuk, kita mengarahkan lebih ke menabung saham. Kenapa? Karena seperti kita bekerja dan kadang kita hanya menabung di bank, sebenarnya itu tidak banyak kemajuan Bapak. Malahan kita sebenarnya tidak langsung itu selalu tiap bulan dipotong oleh biaya-biaya. Namun apabila kita menabung di suatu emiten, misalnya kita sedikit demi sedikit menabung di suatu saham, lama-lama akan menjadi banyak. Dan kalau banyak ya kita bayangkan, umpamanya dari berapa pemegang saham, kita punya saham lebih dari 25% dengan nilai aset sekitar triliun, ya
kita tidak akan susah lagi untuk bekerja ya Bapak Ibu ya, karena sudah dapat passive income, karena kita memiliki 25% saham. Itu misalnya ya Bapak Ibu ya, kalau kita betul-betul ingin menjadi pemegang saham utama dalam suatu perusahaan. Kemudian apa itu trading? Nah, trading ini seperti yang tadi saya katakan barusan Bapak. Jadi trading ini hanyalah istilah jual beli atau investasi jangka pendek. Jadi kenapa dikatakan investasi ya? Namanya investasi, kita berharap akan berkembang ya. Nah, pada saat apa yang kita beli kemudian naik mungkin sekitar 1 sampai 5 fraksi, kemudian kita jual. Nah, selisih itu yang biasa kita sebagai trader ingin mendapatkannya. Jadi trading itu istilahnya selisih antara berapa yang kita beli, kemudian kita jual kembali dengan beberapa fraksi di atas, itu adalah keuntungan berupa capital gain, Bapak Ibu ya. Jadi seperti wajarnya kita di pasar tradisional, kita beli modal satu ikat bayam misalnya 2.000, kemudian kita jual kembali dengan harga 3.000. Nah, 1.000 ini merupakan profit dari kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu di pasar modal ya, yang khususnya trading. Jadi trading itu cara cepat untuk mendapatkan selisih dari produk yang kita beli, misalnya dalam bentuk lembar saham. Nah, seperti layaknya juga produk-produk di pasaran pada umumnya ya, yang di luar pasar modal. Apabila kita membeli sebuah barang, kita harus melihat kualitasnya kan. Nah, kita harus melihat kualitasnya, bagaimana prospeknya. Sehingga kalau kita tahu kualitasnya dan prospeknya seperti apa, biasanya kalau seseorang yang investor ya, dia tidak akan segera menjual, dia akan mencari momen yang tepat untuk menjualnya, karena dianggap emiten ini memiliki peluang untuk berkembang lebih bagus lagi. Sehingga kenapa kita selalu diarahkan apabila ingin berinvestasi sebaiknya di perusahaan-perusahaan yang memiliki market cap besar yang di atas 10 triliun, karena tidak mudah dipermainkan ya. Kenapa ada kata kutip dipermainkan ya Bapak Ibu ya, namanya kita manusia, ada saja yang ingin mencoba menggerakkan pasar ya. Nah, mengapa kita harus ke big cap? Karena secara yang big cap itu memiliki tingkat keamanan yang jauh lebih baik ketimbang yang di bawah middle cap, apalagi yang small cap, karena nilainya yang kecil. Dan biasanya kalau small cap ya mudah untuk dimasuki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga kenapa saya lebih cenderung ke swing, karena swing itu lebih baik bagi orang yang kerja, karena tidak perlu memantau setiap saat daripada yang trading cepat atau scalper. Dan biasanya yang scalper itu dia membeli saham-saham murah, karena yang diambil itu hanya selisih paling 3 fraksi, 4 fraksi, tapi modalnya itu cukup banyak Bapak Ibu. Nah, hal lagi yang perlu kita pahami tentang saham syariah itu, mengapa kita perlu ke saham syariah? Karena kita tidak ada yang namanya short selling. Nah, itu yang paling penting Bapak Ibu. Di forex itu tidak ada short sellingnya, selalu ada short selling. Malah ada istilah ya 1:100 misalnya ya, 1:100. Satunya itu apabila kita memiliki modal $1, kita bisa mendapatkan sampai $100. Tapi jangan salah, $100 itu kalau kita tidak manfaatkan itu bisa menjadi utang yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, itu yang namanya margin ya, margin trading. Nah, itu yang tidak dibolehkan di saham syariah. Kenapa? Karena kita bicara tentang utang. Utang itu bicara tentang modal riba ya, dan itu tidak diperbolehkan. Sehingga sudah aturan-aturan yang diberikan oleh IDX Syariah bagaimana suatu saham dikatakan syariah. Dan untuk aplikasi kita Profit Anywhere itu sudah menyaring antara saham syariah dengan reguler. Walaupun pada saat kita buka rekening, walaupun kita memberikan syariah ya, mengklik syariah, tetap kita ada yang namanya reguler, tapi hanya untuk menjual Bapak Ibu. Karena kenapa? Syariah ini bisa saja menjadi non syariah karena ada persyaratan yang sudah mungkin tidak bisa dipenuhi oleh emiten tersebut. Misalnya
pada awalnya dia akan mendaftarkan perusahaannya itu modalnya sekitar 65% untuk modalnya sendiri. Tapi karena berkembangnya suatu perusahaan dan memiliki utang yang banyak, akhirnya modal mulai berkurang di bawah 50%. Nah, itu langsung terdampak di saham syariah. Itu salah satu Bapak Ibu. Ya, yang lain-lain itu lebih ke aturan dari OJK, kemudian MUI DSN, kemudian IDX Syariah ya. Kita hanya orang-orang yang apa istilahnya ya, hanya orang yang bisa menerima apa yang mereka sudah putuskan karena mereka orang-orang yang sudah memang standar untuk penyaringan ya. Jadi kita bisa melihat daftar-daftar saham syariah itu di IDX Syariah atau di IDX.co.id. Sebenarnya sangat bagus Bapak Ibu apabila kita diskusi ya. Hanya saja mungkin karena malam minggu Bapak Ibu mungkin weekend ya, dan itu memang sesuatu yang harus sebenarnya karena kita perlu upgrade terus, refresh terus agar pada saat hari Senin insya Allah bisa menjadi hal yang baru lagi, jadi lebih segar lagi ya untuk awal pada pekan depan. Oke, mungkin begitu Bapak ya. Nah, mudah-mudahan dipahami jadi perbedaan forex dengan saham syariah itu dengan saham ya, sebenarnya saham saja sudah berbeda dengan forex karena forex bicara jual beli mata uang, sementara saham itu ada yang diperjualbelikan. Walaupun mereka juga bicara tentang saham, tapi yang mereka maksud adalah nilai dari mata uang tersebut ya. Nah, kemudian jadi ada dua yang membedakan Bapak Ibu antara saham syariah dengan yang lain-lain ya, saham-saham di luar syariah. Itu pertama. Syariah itu tidak menggunakan short selling. Apa itu short selling? Short selling itu adalah kita bisa menjual produk suatu emiten atau saham suatu emiten tanpa memiliki emiten tersebut. Dalam artian kita tidak memiliki saham itu, tapi kita bisa menjual. Ya, itu tidak boleh ya, karena berarti kita masih posisi utang karena kita belum memiliki cash balance untuk membeli barang tersebut. Nah, itu biasa banyak dilakukan di forex dan yang lain-lain. Nah, kemudian margin trading. Margin trading ini adalah istilahnya pinjaman dari broker Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau margin trading itu tergantung broker-broker yang ada ya atau sekuritas yang ada. Pada saat kita ingin mengisi cash balance misalnya 1 juta, kemudian kita ingin membeli emiten yang sebenarnya di luar dari 1 juta, misalnya ya kita mau beli Antam yang harganya 2.000 lebih ya, 1.000 lebih ya, 1.700. Untuk 1.700 itu kalau kita bicara 10 lot akan kurang ya Bapak Ibu ya, 1 juta dengan 10 lot dari Antam itu sangat kurang. Tapi kalau di reguler atau di luar syariah bisa saja terjadi. Tapi sisa dari utang kita misalnya 1 juta itu yang kurang sekian, misalnya ya, yang 10 lot Antam itu jadinya 3 jutaan, sementara kita punya cash balance hanya 1 juta, jadi 2 juta itu adalah utang. Nah, itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Itu yang namanya margin trading. Jadi itu sangat luar biasa sistem penyaringannya, sehingga emiten-emiten yang ada di aplikasi yang kita miliki itu hanya terinci di saham-saham syariah. Oke, mungkin begitu penjelasan saya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan sedikit dipahami. Kalau memang tidak dipahami nanti kita diskusi kembali. Mungkin saya akan menunggu kabar dari Bapak yang bertanya lebih jelas lagi. Karena saya juga agak bingung juga untuk menjelaskan karena sama sekali Bapak mungkin baru mendengar tentang saham syariah dan lebih banyaknya mengenal tentang forex. Jadi saya tidak sarankan ke forex karena memang forex itu haram. Jadi silakan Bapak Ibu bisa melihat-lihat banyak informasi-informasi tentang saham syariah di internet ya. Terima kasih mungkin Bapak Ibu yang sudah sempat mendengar. Mudah-mudahan cukup dipahami. Selamat berhari Minggu, bermalam Minggu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.